Halo pecinta film semuanya, senang bertemu dengan kalian. Perkenalkan, saya Jai di CZ Film. Pada kesempatan kali ini, saya telah merangkum sebuah film Bollywood yang berjudul Dilwale. Film ini berkisah tentang perseteruan dua mafia di Bulgaria. Ranbir Bakshi yang diperankan oleh Vinod Khanna adalah pimpinan dari mafia asal India yang bermusuhan dengan sahabat baiknya dulu, Deb Malik yang diperankan oleh Kabir Bedi. Ketika berseteru, Raj berhasil mengambil emas dari tangan Malik. Sebelum masuk ke pembahasan, tolong bantu channel ini agar bisa konsisten menampilkan film-film yang menarik. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja pembahasannya. Film ini diawali oleh Raj, sang tokoh utama yang diperankan oleh Shahrukh Khan, yang terbangun dari tidurnya sambil terengah-engah napasnya. Raj keluar rumahnya, dan terlihat kedua pegawainya sedang menyervis sebuah mobil. Karena belum melihat adiknya, Raj bertanya di mana keberadaan Pir. Mereka menjawab Pir sedang menguji coba mobil milik temannya, Jerry. Rajbai bertemu kedua sahabatnya, Sakti dan Anwar. Sambil ditemani kopi, mereka berbincang-bincang. Sakti yang menyadari kejanggalan pada Raj, lalu mencoba menenangkannya dan bilang semua itu sudah lama berlalu. Jadi, insiden apa yang mengganggu Raj? Semuanya akan terungkap, saksikan terus alur ceritanya. Lanjut, seorang pencuri bernama Manibai sedang jadi bulan-bulanan warga karena tertangkap basah mencuri sebuah ponsel. Raj pun bertanya alasan dibalik dia melakukannya. Manibai beralasan bahwa dia terpaksa mencuri demi membiayai kebutuhan adiknya. Raj yang tersentuh hatinya lalu meminta Sakti mengeluarkan dompetnya. Dan Raj pun memberikan semua uangnya kepada Manibai dan berkata, saat mengenai adikmu, utamakanlah pakai hati dan bukan pakai pikiran. Pir, adik dari Raj yang diperankan oleh Parundawan, bersama Sidhu, adik dari Sakti yang diperankan oleh Parun Sharma, sedang mengendarai mobil milik Jerry. Di tengah perjalanan, Pir melihat seorang wanita yang cantik rupawan dengan skuter yang terparkir di pinggir jalan. Sepertinya wanita itu membutuhkan tumpangan. Sidhu sahabatnya meminta Pir untuk terus jalan dan tidak memberikan tumpangan. Pir mengajak Sidhu pipis bareng. Saat Sidhu sedang mengeluarkan pipisnya, Pir langsung tancap gas dan meninggalkan Sidhu. Lalu menemui wanita tadi yang bernama Ishita. Ishita menjelaskan permasalahannya, lalu dengan semangat, Pir langsung mengantarkannya tepat waktu menuju kantor hukum. Pir dan Ishita bersalaman tanda perpisahan. Pir yang sudah berada di bengkelnya menjelaskan kepada Raj kronologinya, sampai mobilnya bisa rusak. Karena rasa sayangnya yang dalam, Raj tidak memarahinya, tapi Pir tetap diberikan hukuman untuk memperbaikinya. Di malam hari, saat Pir sedang memperbaiki mobilnya, rupanya Ishita datang ke sana membawa skuternya yang mogok. Ishita yang tidak menduga adanya Pir, dia pun terkejut saat tahu Pir adalah pemilik bengkel itu. Pir mulai bercerita kepada Ishita tentang hukuman yang diberikan oleh kakaknya. Namun tanpa disadari, dari kejauhan Raj mendengar semuanya. Pir memberikan isyarat kepada kakaknya kalau dia naksir sama Ishita. Di lain sisi, Ishita yang sudah terprovokasi lalu marah kepada Raj dan memintanya agar tidak berlaku kasar kepada Pir. Saat Ishita pulang, Pir pun langsung merangkul kaki Raj dan meminta maaf. Raj pun memaafkannya. Pir terbangun saat Raj menyiramnya dengan seember air. Pencurian pun terjadi kembali saat Pir tertidur. Kali ini yang hilang sebuah pemutar musik. Siapakah pencurinya? Ternyata teman baiknya yang mencurinya, lalu menjualnya kepada Oscar Bay, sang penadah barang curian. Pir mengantarkan skuter Ishita ke rumahnya. Sambil menunggu jemputan, Ishita mengajaknya minum kopi bersama di taman depan rumahnya. Ishita yang kepikiran tentang perbuatan Raj kepada Pir, lalu meminta kejelasannya. Pir pun menjelaskan, sebenarnya kakaknya sangat menyayanginya. Semua itu hanya untuk mengambil simpatinya Ishita. Sidhu dan Jenny datang menjemput Pir dan mengajak Ishita untuk ikut bergabung juga. Saat di tempat pesta,
Sekelompok anak buah King memaksa penjaga toko untuk menjual narkoba. Ishita yang kebetulan lewat akan menelpon polisi, namun HP-nya dirampas dan dibanting. Pir yang menyaksikannya itu lalu menghajar mereka semua. Tidak terima dengan kekalahannya, mereka pun datang menemui Pir dan mengeroyoknya sampai Pir babak belur, hingga akhirnya masuk rumah sakit. Raj yang tidak terima dengan perlakuan yang didapat adiknya, dia pun balas dendam kepada mereka. Sosok Raj mulai diperlihatkan, dan inilah aksi mereka bertiga. Dengan pakaian serba tertutup, mereka menyerbu gudang tempat mereka berkumpul. Setumpuk barang haram yang bernilai puluhan juta dibakar oleh Raj sampai hangus. Anak buah King mengancamnya. Raj pun tidak gentar dan memberitahunya bahwa Kali sudah datang. King yang melihat barangnya hangus terbakar, dia pun marah Kali! dan mencurigai Raj yang melakukannya. ये सब क्या हो रहा है? अरे भैया ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे Sakti yang sudah siap mengeluarkan senjatanya dicegah oleh Raj. Raj pun berbohong kepada King kalau dirinya hanya mekanik biasa. King yang percaya, dia pun meninggalkan Raj. Identitas mereka bertiga pun terungkap saat flashback. Ternyata Raj merupakan gangster anak dari Ranir Bakshi. Saat kejar-kejaran, Raj atau di sini disebut dengan Kali, tidak sengaja menabrak seorang wanita yang tengah menyeberang jalan. Saat Raj sedang membahas rencananya, tidak sengaja bertemu kembali dengan wanita yang ditabraknya kemarin. Mereka pun mengobrol dan saling memperkenalkan dirinya. Kali yang saat itu tidak sadar, ternyata Mira adalah anak dari Dep Malik. Mereka saling bertukar nomor, benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Ranir Bakshi dan Kali menjenguk Pir di asrama. Pir yang kesal karena merasa diasingkan pun melarikan diri. Kali membujuknya dengan rayuan maut. Masalah pun terselesaikan. Ranir Bakshi yang merasa telah berlaku tidak adil, meminta maaf kepada Kali. Hubungan mereka pun terungkap. Ternyata Kali bukan anak kandungnya, melainkan Pir. Ranir pun meminta Kali untuk berjanji agar Pir tidak mengetahui rahasia mereka. Mira yang sedang menjajakan hasil lukisannya kemudian didatangi sekelompok bule. Kali dan kedua pengawalnya menunjukkan senjatanya tanpa diketahui Mira. Mereka pun terkejut lalu melarikan diri. Saat Mira ketakutan dengan seekor anjing yang menghampiri kakinya, Raj yang melihat kesempatan itu, dia pun dengan cepat memeluk Mira dengan erat. Mereka pun mulai berkencan. Kali yang selalu dikelilingi oleh pengawalnya yang multi-talent membuat semuanya berjalan lancar. Demi mengorek informasi tentang emasnya, Mira berkata kalau besok hari ulang tahunnya. Kali yang merasa bersalah lalu memberikan informasinya kalau dia akan ada pengiriman ke Rumania. Pengiriman berjalan sesuai rencana. Di tengah perjalanan, saingan dari Kali membuntutinya dari belakang. Keep moving. Satu persatu pengawal Kali dihancurkan. Dan pada akhirnya semuanya kalah. Dengan putus asa, Kali meraih pistolnya dan berniat menembak pemimpin mereka. Saat semua penglihatannya kembali pulih, Kali pun terkejut melihat pemimpinnya yaitu orang yang dicintainya. Mira menjelaskan semua yang telah dilakukannya, pertemuannya dengan Kali, semua itu rencananya untuk mengorek informasi emas darinya.
Saat Mira ingin menembak Kali, dia membatalkannya dan kembali membawa emas miliknya. Randir yang mengetahuinya marah, tapi Kali meminta agar dirinya sendiri yang menyelesaikannya. Kali mengejar mobil Mira. Saat kejar-kejaran berlangsung, mobil Mira tergelincir dan hampir jatuh ke jurang. Kali dengan sigap menolong Mira. Kali mengutarakan perasaannya dan berpesan agar Mira tidak menunjukkan wajahnya lagi. Mira yang tak kuasa menahan perasaannya, nekat menemui Kali dan mengutarakan perasaannya. Tapi Kali dengan tega mengusir Mira. Demi mendapatkan cintanya kembali, Mira menunggu semalaman di teras depan rumah sambil diguyur hujan. Kali yang tak tega kemudian menghampirinya dan menerima kembali perasaannya. Raj memandangi cermin dan melihat bekas tembakan di dadanya. Pir terbangun dengan siraman kasih sayang dari Raj. Pencurian kembali terjadi. Pir meminta bantuan Moneybai mencari suku cadang yang telah dicuri. Mereka pun menemui Oscar Bay. Secara bersamaan, sang pencuri datang membawa barang curiannya. Pir yang terkejut melihat teman baiknya yang mencuri, kemudian marah kepada Sidhu. Malamnya, Pir mengutarakan perasaannya kepada Ishita. Mereka pun resmi berpacaran. Lalu mereka mempertemukan kedua keluarga mereka untuk membahas hubungan mereka. Raj tak menduga kalau kakaknya Ishita adalah Mira. Raj mencoba meluruskan kesalahpahaman mereka. Scene berpindah. Saat Raj dan Mira mencoba mempertemukan kedua keluarganya, skenario terburuk pun terjadi. Malik yang coba memulai peperangan terlebih dahulu, kemudian memutarbalikkan fakta dan bilang kepada Mira kalau pihak Kali yang mengkhianatinya. Dan sialnya, saat Randir dan Malik saling baiwan, pistol yang tadinya dipegang Randir berpindah ke tangan Kali. Mira yang saat itu melihat pistolnya berada pada Kali, merasa kecewa. Kemudian Mira menembak Kali. Scene berlanjut. Raghav, sang tangan kanan Malik, menyarankan Mira membawa Ishita pergi dan memulai kehidupan barunya. Sakti dan Anwar pun menyarankan hal yang sama pada Raj. Scene berpindah. Mereka bertiga sedang membahas kejadian tadi dan merencanakan untuk membuat Pir jauh dari Ishita. Karena permasalahan yang terjadi di masa lalunya. Mira tidak menyetujui hubungan Pir dengan Ishita. Raj pun sama. Pir yang sudah tahu kisah cinta Raj dan Mira dari Sakti dan Anwar, tapi ceritanya hanya lelucon belaka. Lelucon Sakti pun diperkuat saat Pir dan Sidhu menemui Raj yang waktu itu sedang mencuci pakaian. Pir merencanakan sesuatu untuk menyatukan kisah cinta Raj dan Mira. Moneybai kembali berulah dengan mencuri mobil King yang ternyata dalamnya terdapat sekantong narkoba berharga puluhan juta. Pir merubah Moneybai menjadi preman bajakan yang sangat buruk rupa. Malangnya, Moneybai dipukuli Mira sampai babak belur. Usaha mereka pun gagal. Pada malam hari, Pir melancarkan rencana keduanya dengan membuat mobil Mira mogok di tengah jalan yang sepi. Raj yang melihatnya lalu memperbaiki mobil Mira. Saat sedang memodifikasi mobil King, Pir menemukan sekantong narkoba dan membakarnya pada malam hari. Saat sedang membakar barang haram itu, King pun datang menghampiri mereka. Dikarenakan mobil King mogok, Pir dan Sidhu yang ketakutan King tahu apa yang dibakarnya, mereka pun langsung memperbaiki mobil King. Moneybai yang sudah mabuk berat hampir membuka rahasia mereka.
Raj memperhatikan Mira dari kejauhan yang sedang mengatur restorannya. Anak buah King menghampiri Mira dengan membawa narkoba. Raj pun datang menolong Mira dengan menutup sebagian wajahnya. Perkelahian pun terjadi. Keesokan harinya, Pir dan Ishita membawa kakak mereka ke gereja dan berusaha membuat mereka bertemu. King pun datang menyapa mereka. Rencana Pir gagal total. King menanyakan Kali kepada Mira. Tapi Mira menyembunyikan identitas Kali dari King. Moneybai menjual mobil King pada Oscar Bai. Oscar Bai yang senang karena adiknya mempunyai kekasih berencana ketemu keluarga Sidu. Sidu yang mengetahui itu lalu mencari calon kakak iparnya. Sidu bertemu Oscar Bai. Mereka masih berada dalam tanya sampai Jenny memperkenalkan mereka berdua. Mereka pun sontak terkejut dan saling membongkar identitasnya. Sakti yang mendengar adiknya mencuri lalu memukuli adiknya. Sidu menjelaskan semuanya dan berkata hasil curiannya hanya untuk memberi hadiah kepada Jenny. Sidu sedih karena Oscar tidak menyetujui pernikahannya. Dengan sedikit rayuan maut dari Raj, akhirnya disetujui juga. Mira memergoki Ishita yang sedang teleponan dengan Pir. Dia pun marah dan melarangnya dekat dengannya. Karena melihat adik tersayangnya sedih, Mira tidak tega dan meminta Ishita mengajak Pir datang ke rumah untuk berunding. Tapi, Mira mempunyai persyaratan. Pir harus menikah dengan Ishita dan tinggal bersamanya. Juga, Pir harus meninggalkan Raj, kakaknya. Pir yang tidak terima lalu mencampakkan Ishita dan memilih kakaknya. Mira marah kepada Pir dan mengatakan sebuah kebenaran yang menyakitkan, bahwa Pir dan Raj bukan saudara kandung. Pir pun makin sedih saat mengetahui itu dari kakaknya. Meski bukan saudara kandung, Raj sangat menyayangi Pir lebih dari saudara kandung. Raj yang marah kemudian menyeret Mira karena berani memisahkannya dari adik yang disayanginya. Mira pun menjelaskan kalau dirinya juga masih memendam rasa sakit hati saat Raj membunuh ayahnya. Demi pembuktian, Raj pun meminta Ishita menembaknya dari dekat dan berkata kalau merekalah yang telah dikhianati. Setelah sekian lama tak muncul, Raghav datang menemui Ishita dan memberitahu kejadian sebenarnya. Mira shock dan sedih saat mengetahuinya. Mira datang ke rumah Raj dan meminta Pir untuk menikah dengan Ishita. Pir yang kegirangan pun berbicara ngelantur. Mira yang sudah tahu kebenarannya dari Raghav, mereka berdua pun menjadi kikuk saat bertemu. Dan sedikit-sedikit mulai mencair. Karena kecintaannya, Raj tahu detail waktu mereka berpisah. 15 tahun, 4 bulan, 10 hari. 15 साल 4 महीने 10 दिन. Setelah semua yang mereka lalui, mereka pun kembali menjalin kasih. Pernikahan Sidu dan Jenny pun digelar dengan mewah. Semua orang berdansa dan berbahagia. King datang ke pernikahan mereka, lalu melihat mobil pernikahannya, mirip seperti mobilnya yang telah hilang. King pun memeriksanya. Oscar Bai dan Moneybai kena gamparan dari King, dan Pir pun diinterogasi King. Dengan polosnya Moneybai menceritakan semuanya. Pir dikeroyok sampai terluka. Mira yang melihat itu lalu memanggil Kali. Semua terkejut. Kemarahan Raj pun sudah tak terbendung dan membantai semuanya. King mengeluarkan pistolnya. Mira yang melihat itu lalu mendorong Raj. Peluru itu pun mengenai Mira. Di akhir cerita, Mira yang terbaring di rumah sakit sedang ditemani Raj. Mereka pun sepakat untuk menghapus masa lalu mereka.
Dan mulai dari awal kembali, kisah pun berakhir. Terima kasih kepada para penonton setia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat penyampaiannya. Jangan lupa like jika filmnya menarik. Dan tulis di kolom komentar film apa yang mau dibahas selanjutnya. Subscribe juga channel ini jika kalian berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.